Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Azhara dari Universitas Bakri, Prodi Akuntansi, untuk mengerjakan UTS Business Decision Modeling untuk soal nomor 1. Di nomor 1 ini, perusahaan fabrikasi harus mengganti mesin dan mengevaluasi kemampuan dari mesin yang tersedia. Di sini ada mesin A dan mesin B yang masing-masing memiliki fixed cost dan variable cost-nya. Untuk mesin A, fixed cost-nya itu sebesar 75.000 dolar, dan untuk variabelnya itu sebesar 16 dolar. Untuk mesin B, variabel fixed cost-nya itu sebesar 62.000 dolar dan variable cost-nya itu sebesar 20 dolar. Nah, di sini kira-kira mana kapasitas mesin yang paling baik gitu. Kalau kita masuk aja langsung untuk mengisi fixed cost-nya, karena tadi sudah diketahui fixed cost masing-masing. Untuk fixed cost dari mesin A sebesar 75.000, yang B itu tadi 62.000 dolar. Terus masukin variabelnya tadi yang mesin A itu sebesar 16, dan untuk mesin B sebesar 20 dolar. Nah, selling price-nya itu per unit kita masukin di soal yang ini, 28 dolar. Untuk nyari BEP-nya juga. Jadi masukin 28 di sini. Terus untuk number of unit-nya nanti kita masukin, karena kan kita mau nyari BEP. Karena kita belum nyari BEP, jadi number of unit-nya masih dikosongin dulu. Kita isi untuk total revenue, itu harga per unit yang dijual, jadi selling price per unit dikali dengan unitnya, dikali dengan number of unit. Nah, ini karena number of unitnya masih belum ada, jadi hasilnya masih 0. Lakukan hal yang sama juga di mesin B. Terus fixed cost-nya itu link aja langsung ke sel D7. Begitupun untuk mesin B, link langsung ke sel E7. Nah, di sini untuk nyari variable cost-nya, kita bisa masukin rumus variable cost mesin yang tadi dikali dengan number of unit-nya. Karena ini number of unit-nya kosong, jadi hasilnya pun juga masih kosong. Begitupun juga untuk mesin B. Nah, total cost ini, rumusnya itu total fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi kita bisa pakai sum. Kita jumlahin. Nah, ini hasilnya udah ketemu. Terus begitupun juga untuk mesin B. Pakai sum. Terus profitnya itu kita bisa dari total revenue dikurangi dengan total cost-nya. Jadi total revenue di sini dikurangi dengan total cost. Sama juga untuk yang mesin B. Total revenue dikurangi sama total cost-nya. Nah, ini masih dalam hitungan yang salah, karena kita belum mencari number of unit-nya pakai what if analyze. Jadi, langsung aja kita bisa pakai what if analyze, kita ke data, lalu klik what if analyze, klik goal seek-nya, terus nah di sini set cell-nya itu masukin sel profit nih yang di date 14. Terus untuk value-nya itu 0, masukin by changing cell-nya itu di number of unit, yaitu di D9 untuk mesin A. Nanti calculate kayak gini sampai ketemu 6.250 nih. Sampai target value-nya juga 0 juga. Terus lakukan hal yang sama di goal seek juga, terus masukin di sini profit, di sininya 0. Terus by changing-nya itu masukin di mesin B yang E9. Nah, dikalkulate sampai ketemu 7.750. Nah, ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita bisa memasukkan angka atau menjawab di bagian 1A.
Nah, di sini BEP dari A itu, unitnya itu totalnya tadi sudah diketahui 6.250, jadi kita langsung link aja di D9. Untuk price-nya masukin dari total cost. Itu juga untuk yang BPB, kita langsung link di 7.750 dan total cost-nya itu di 217.000 dolar. Nah, ini untuk nomor 1A sudah kelar seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengerjakan nomor 1B. Nah, ini kalau misalnya estimasi demand-nya itu sebesar 6.500 unit. Jadi kita bisa mengcopy di bagian selling price sampai variable cost karena datanya sama. Lalu kita juga bisa mengcopy dari total revenue sampai ke profit. Nah, ini nanti bakalan seperti ini karena emang number of unit-nya belum dimasukin lagi ya. Nah, ini 6.500 kita masukin di number of unit. Itu pun juga yang di mesin B. Lalu ketemu nih hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan dia pengen tahu mesin mana nih yang bagus untuk dipakai di tahun kedepannya gitu. Nah, ternyata untuk yang mesin yang baik untuk dipakai di tahun ke depan itu adalah mesin A. Nah, di sini bisa dilihat mesin mana nih, ya kan? Di profitnya kita bisa lihat dari mesin A, profitnya itu sebesar 3 juta, dia positif, sementara mesin B-nya itu dia negatif. Jadi di sini yang paling bagus adalah mesin A. Selanjutnya untuk soal selanjutnya itu 1C. Nah, kalau misalnya cost-nya itu sama nih. Karena datanya sama, kita bisa copy lagi dari data sebelumnya. Masukin data sebelumnya lagi. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus nyari number of unitnya nih. Kita menggunakan rumus, karena kan volumenya itu kan belum diketahui ya, X-nya itu berapa. Jadi kita bisa pakai rumus seperti ini. Biaya untuk mesin A itu 75.000 ditambah dengan variabelnya tadi 16X. Ini kita rapiin dulu. Nah, selanjutnya biaya untuk mesin B. Tadi mesin B fixed cost-nya 62.000 ditambah dengan 20 dolar untuk variabelnya. Terus kita bisa menghitung sama dengan 75.000 ditambah 16X sama dengan 62.000 ditambah dengan 20X. Jadi ini kayak pakai masing-masing gitu. Nah, ini seharusnya kita nggak usah pakai, harus dipisahin tandanya di depan seperti ini. Oke, setelah itu bisa masuk lagi di sini, kita pisahin 75.000 dikurang karena dipindahin 62.000 sama dengan 20 dikurangi dengan 16 gitu. 16X. Nah, setelah itu ini juga kita sama turunin aja. Hasilnya setelah dikurangi itu dapat 13.000 sama dengan 4X. Terus X di sini sama dengan 13.000 dibagi 4 yang menghasilkan jumlahnya itu 3.250. Nah, ini sudah diketahui
Jadi bisa langsung masuk ke number of unitnya 3.250. Terus masuk 3.250. Dah, ini dengan total cost-nya yang sama, kita bisa lihat dengan number of unitnya sebesar 3.250. Jadi sudah bisa diprediksi seperti ini. Untuk nomor 1 selesai seperti ini. Lanjut untuk baik, untuk selanjutnya itu ada soal nomor 2. Di sini ada small motor manufacture. Terdapat dua tipe of monitor, yaitu ada model A dan B. Jadi di sini sesuai dengan tabel yang telah saya buat, kita bisa memasukkan aja langsung. Di sini kita bisa lihat untuk profitnya itu yang A itu sold yields a profit 22. Jadi kita masukin $22. Terus untuk yang B itu $15. Lalu kita jangan lupa masukin di sini ada tipe-tipenya nih, assembly prosesnya, yaitu ada wiring, drilling, ada assembly juga. Jadi untuk yang model A itu dia membutuhkan 3 jam untuk wiring. Jadi kita ketik di sini untuk drillingnya itu membutuhkan waktu 2 jam dan assembly-nya itu membutuhkan waktu 1,5. Nah, di sini untuk model A-nya itu kita bisa masukkan 1 gitu. Tulis aja 1. Ketik aja 1 untuk model A. Terus kita masukkan untuk model B, railingnya itu 2 jam, membutuhkan waktu 2 jam, drillingnya itu membutuhkan waktu 1 jam, dan untuk assembly-nya itu masuk ke 0,5 jam, dan ini kita masukin 0 aja. Nah, untuk di sini railingnya itu membutuhkan produksi sebanyak 240 jam. Lalu untuk wiring, untuk drilling time-nya itu 210. Dan untuk assembly-nya itu 120. Nah, di sini kita bisa masukin standing order of model A-nya itu 24. Ya. Nah, terus kita masukin rumusnya, yaitu sum product. Caranya seperti ini. Terus di array lagi, kita masukin number of unitnya. Jangan lupa untuk di absolute. Kita klik F4, kita enter. Setelah itu, lakukan hal yang sama. Ya, pada kolom selanjutnya seperti ini. Nah, jangan lupa ini di absolute. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung drag ke bawah dan kita bisa masuk ke data. Kita klik solver. Nah, di sini mungkin ada data lain, kita bisa delete aja dulu. Nah, ini udah sesuai apa belum nih gitu kan. Kita klik dulu. Terus juga ini kita sesuaikan. Maaf. Tadi saya klik, terus kita add. Nah, ini kita bisa klik ini. Nah, tadi simbolnya di sini kita lihat ya, lebih besar ya. Jadi kita masukin di sini, terus ini simbolnya sudah benar, kurang dari, terus kita bisa oke. Terus di sini simplex, dan option kita lihat udah sama ya. Kita klik oke, habis itu kita bisa solve. Setelah itu kita bisa milih tiga-tiganya atau salah satunya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau misalnya milih tiga-tiganya bisa, kita tinggal klik OK, dan nanti langsung keluar seperti ini. Nah, dokumennya kita yang soalnya itu bisa kita pindahin ke depan, dan nanti akan muncul seperti ini untuk answer reportnya, terus sensitivity reportnya seperti ini, dan limit reportnya seperti ini. Untuk yang nomor 2 seperti ini, lanjut ke soal nomor 3.
Baik, untuk selanjutnya ini ada soal nomor 3 dari Production Department. Nah, di sini the production department for an aluminum valve plan is a schedule its work for next month. Nah, di sini juga udah ada nih tabel-tabelnya tentang produknya, kapasitinya itu berapa. Nah, di sini tabelnya sudah saya buat, jadi sekarang kita bisa langsung memasukkan data-datanya yang sudah ada. Untuk pertama kita masukkan profitnya terlebih dahulu di sini, masukkan 16 dari unit profit 16, 12, 13 dan 8. Di sini 16, 12, 13 dan di sini untuk fee 906 itu ada 8. Lalu selanjutnya kita masukin bagian constraint, yaitu bagian drilling time-nya itu untuk V231 itu 0,40, terus 0,60, dan 1,20 untuk latte time. Lalu masukkan untuk V242 untuk bagian drilling time, itu masukin 0,30, untuk milling time-nya 0,65, latte time-nya itu masukin 0,60. Lanjut di V784 0,45, 0,52, terus di sini 0,5. Lalu masukin 0,35, 0,48 dan 0,70. Nah, di sini untuk inspection-nya itu masukin di 0,25 sama untuk kode produk yang lainnya. Setelah itu minimumnya itu di sini karena dia minta hanya 1 ya. Jadi kita tulis 1 di minimumnya itu kita lihat di 200 ya minimum needed-nya. 200 terus di sini 1 untuk 250, lalu 1 lagi kita masukin di sini, terus klik 600, lalu 1 untuk minimum fee 906 di 450. Nah, ini nanti diisinya itu masukin kapasitas hour-nya. Jadi di sini 700, 890, 1200. Nah, untuk inspection time-nya kita lihat yang ada di soal nih. Di 525 inspection hour available. Jadi masukin 525. Setelah itu kita klik kolom hijau yang ada di sini. Kita masukkan sum product. Kita blok dari B7 sampai E7, terus di array lagi karena di sini lihat ya di Excel masing-masing, jadi kita pakai koma di Excel saya, terus nanti masuk B6 dan E7 sampai E7, E6 di absolute, jangan lupa lalu di enter. Lakukan hal yang sama di bagian constraint. Kita blok dulu, maaf, kita masukin sum produknya terlebih dahulu, terus kita array lagi, kita masukin di unit value-nya. Oke, diklik aja, nanti tinggal di drag ke bawah. Oke, ini ada kesalahan tulis. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke data, kita klik solver. Di sini karena ada data-data lain, jadi kita hapus dulu. Ini sudah sesuai ya, F7, terus juga kita tentunya itu max, terus by changing variabelnya itu sudah sesuai, ini dari B7 sampai E7, nah subject to constraint-nya itu kita add, klik add, nah kita bisa lihat nih di sini, ada 2 simbol yaitu kurang dari dan lebih dari, jadi cell reference-nya itu kita klik, terus di sini kan karena simbolnya kurang dari, jadi kita kurang dari, terus constraint-nya masukin yang 700 sampai sini. Terus kita oke. Nah, bisa juga tadi klik add gitu. Nah, kita bisa add lagi bagian sini yang lebih dari ya. Terus habis itu nah di bagian sini kita klik oke.
Nah, setelah sudah sampai sini, jangan lupa kita lihat nih di select solving method-nya, karena ini sudah sesuai, kita ke klik simplex LP, terus kita lihat lagi di sini sudah sesuai ya, 0,5, terus max time-nya 100, 100, 5.000, 5.000. Jika sudah sesuai, kita bisa klik solve. Nah, nanti kita klik di bagian answer, terus kita bisa klik OK. Jadi nanti akan keluar answer report pertama. Seperti ini gitu. Ini hasil dari soal nomor 3. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 7 untuk airline yang sudah ada di soal ini. Nah, di sini udah dijelasin, jadi kita langsung aja masuk ke dalam tabelnya. Di sini juga udah ada tabelnya, udah disiapkan. Kita masukkan passengernya dulu. Di sini passengernya itu ada 125.000. Nih, yang di sini kita bisa lihat 125.000 passenger untuk yang 7A7. Terus untuk 7B7 ada 95.000 dan 7C7 ada 80.000. Jadi kita tinggal masukin 125.000 passenger, lalu 95.000 passenger, dan di sini masukkan 80.000 passenger. Oke. Setelah itu, masukkan ke dalam cost of plan yang ada di constraint-nya itu. Di sini kan cost of plan ini kita bisa lihat juga ya. Ada 38 juta untuk kode 7A7, untuk 7B7 itu 27 juta, dan 7C7 22 juta. Jadi langsung dimasukkan 38 juta. Lalu masuk 27 juta. Lalu masuk 22 juta. Nah, setelah itu untuk cost of annual maintenance-nya itu di sini juga sudah ada untuk 7A7 estimasinya 800, 600 untuk 787 dan 500 untuk yang 7C7. Jadi kita langsung masukkan di sini 800, 600 dan 500. Nah, untuk unit plan-nya ini kita masukin masing-masing ini nih ya, yang di sini nih 1, 2 gitu. Ya, 1, 1, 1, 1, karena ada 17 ya. Terus ininya masukin 2, sama di sini minus 1, ini minus 1. Kita tulisnya 1. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam RHS-nya. RHS-nya itu kita bisa lihat tadi di soal dia airline can finance up to 700 million untuk pembeliannya. Terus dia juga masuk ke dalam sini 700. Setelah itu masukin untuk bagian yang ini, maintenance budgetnya itu more than 12 million. Berarti 12 juta, lebih dari 12 juta. Maaf, salah. Ini kelebihan nolnya, jadi seperti ini. Nah, ini di sini new plans-nya itu 17 unitnya, karena ini unit annual maintenance-nya itu 0. Masukin. Lalu di sini kita masukkan yang di berwarna hijau, masukkan dengan sum product. Kita blok dari B7 sampai dengan D7. Kita array lagi di bagian B6 sampai dengan D6. Nah, bagian B6 dan D6-nya ini jangan lupa kita absolut. Oke, yang nanti belum ketemu jawabannya karena kita belum nge-solver. Lalu kita masukin sum product lagi. Ini sum product, masukin bagian sini. Kita array lagi untuk di B6 sampai D6. Jangan lupa kita absolute, klik, habis itu kita bisa drag langsung ke bawah. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan solver. Kita klik data,
kita klik solver. Setelah itu ini sudah sesuai di E7 ya. Terus ini sudah sesuai. Nah, ini masih ada yang di data sebelumnya. Kita dapat delete terlebih dahulu. Terus kita bisa add baru lagi nih. Nah, ini cell reference-nya. Kita mau yang kurang dari dulu nih. Jadi cell reference-nya itu masuk ke sini. Dan constraint-nya itu di 700 juta sampai 12 juta ini. Terus kita oke. Kita bikin 3 kali. Yang kedua itu untuk yang sama dengan aja. Terus bagiannya itu bagian yang ini. Kita oke. Lalu bagian yang terakhir adalah ini. Ini lebih dari. Dan constraint-nya itu yang 0. Oke. Jika sudah, ini simplex LP option-nya udah sesuai. Kita bisa solve. Nah, ini kita bisa pilih yang answer, kita oke, dan nanti akan keluar seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya akan dikerjakan soal nomor 8. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 8. Di sini ada soal PT Bakery memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju. Dan keuntungan tiap jenisnya produk masing-masingnya itu ada 1150, 1400, dan 1600. Nah, itu keuntungannya bisa kita masukkan ke dalam profit. 1150, 1400, dan 1600. Lalu setiap minggunya itu ditetapkan minimum produksi roti pianya itu 25 unit, 130 unit, dan 55 unit. Nah, dari ketiga jenisnya roti tersebut memerlukan 3 kali pemprosesan tuh. Jadi penyiapan bahan, peracikan, dan pengovenan. Jadi ini sudah sesuai dengan yang ada di tabel yang saya buat. Jadi kita tinggal memasukkan minimumnya, minimum dari produksi roti kering tersebut. Minimumnya itu tadi pia itu tidak lebih dari 25 unit. Untuk bolu kismis tidak lebih dari 130 unit. Dan untuk coklat keju tidak lebih dari 55 unit. Selanjutnya, di sini pemprosesan pembuatan pia memerlukan 4 jam. Jadi di sini masukin 4 jam. Untuk bolu kismis 2 jam dan coklat keju 6 jam. Nah, untuk membuat meracik atau adonan dan mengisi roti, waktu yang dimiliki oleh perusahaan adalah 800 jam. Jadi di bagian sini kita masukin 800 jam. Ini maaf, ini ada kesalahan tabelnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini kapasitas maksimum mesin oven pabrik itu sebesar 400 jam. Jadi pengovenan masukin 400 jam. Selanjutnya itu untuk peracikan masukin 1000 jam. Nah, di pia kita bisa pia, bolu kismis, dan coklat keju kita bisa masukin lagi untuk data-data selanjutnya. Untuk membuat bolu kismis, pengovenan memerlukan 2 jam. Jadi di sini masukin 2 jam. Dan peracikan membutuhkan 4 jam. Lalu untuk yang coklat keju, dia memerlukan 2 jam untuk penyiapannya, pengovenan 2 jam, dan peracikannya itu 5 jam. Dan di sini bisa kita lihat pia juga ada 3 jam dan pengovenan 1 jam. Dan di sini minimumnya kita masukin 1 seperti ini. Jika sudah, kita masukin rumus menggunakan sum product. Kita blok lagi B10 sampai dengan D10, lalu kita array lagi, blok kembali di B9 sampai D9 dengan mengabsolut ya. Absolutnya cuma di bagian B9 dan D9 ya.
Kita klik, lakukan hal yang sama juga untuk bagian sini. Kita menggunakan sum product, ini kita blok, kita array, terus kita masukin lagi D9 sampai B9 sampai D9 dan absolute. Kalau udah di absolute, kita tinggal drag ke bawah. Setelah itu kita bisa masuk data ke solver. Kita lihat nih sudah sesuai apa belum. Nah, yang ini by changing-nya kita ubah. Kita masukin yang ini. Nah, ini udah sama ya, max. Kita kan butuh max. Terus, soal reference-nya itu, karena kita memiliki dua simbol, yaitu kurang dari dan lebih dari, jadi kita bikin dua kali add constraint-nya. Yang pertama kita buat untuk yang kurang dari. Terus ini sudah sesuai, kurang dari, constraint-nya masukin di bagian sini. Setelah itu kita oke. Terus kita bisa add lagi di bagian sini, terus ganti simbolnya karena dia lebih dari, dan masukkan constraint-nya. Kita klik OK. Jangan lupa untuk itunya simplex LP, dan masuk ke sini. Kita ubah kembali. Sama seperti yang lainnya ya. Terus masukin 5.000, ini 5.000. Oke. Setelah itu kita klik solve. Nah, ini sudah semua. Kita bisa memilih salah satu, tapi bisa juga memilih ketiganya. Kalau ketiganya seperti ini, akan keluar. Nah, ini untuk answer report, sensitivity, sama limit reportnya. Untuk soal yang bagian C, akan dilanjutkan. Nah, tadi kan sudah di solver dan akan keluar. Untuk soal A dan B-nya itu answer report pertamanya itu seperti ini. Terus untuk sensitivity report-nya itu seperti ini. Dan limit report-nya seperti ini. Itu sama juga dengan soal-soal berikut yang sebelumnya. Kalau misalnya untuk solver dari answer report-nya bakal keluar seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa Baik, untuk selanjutnya nomor 8 untuk soal C di sini dari hasil analisis sensitivitas, apa yang terjadi jika dan sebutkan alasannya dan dampak terhadap keuntungan perusahaan. Nah, ini satu dari tenaga peracikan itu misalkan nambah 2.000, terus tenaga peracikan berkurang seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri di soalnya yang ada di layar kalian. Tapi sebelumnya itu kita hapus dulu untuk bagian produksinya ya. Sebentar. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Karena kan nanti hitungannya tidak sama ya. Kita akan hitung kembali karena ada perubahan dari constraint-nya. Kita hitung dulu tenaga peracikannya itu ditambah menjadi 2.000. Jadi kita lihat peracikan tadinya 1.000 tambah jadi 2.000. Jadi jangan lupa kita masukin sama dengan di depan tambah 2.000. Nah, seperti ini. Terus tenaga peracikan berkurang menjadi setengahnya. Nah, kalau menjadi setengahnya, kita bagi dua nih bisa nih. Terus kita bagi dua seperti ini. Jadi hasilnya 1.500. Terus tenaga penyimpanan berubah menjadi bertambah 200 jam penyimpanan ya. Kita sama halnya seperti ini. Kita sama dengan ditambah 200 jam. Tapi ternyata di poin 4 tenaga penyimpanan berubah menjadi berkurang 500 jam. Itu otomatis kurang 500 nih. Ini udah kelar. Terus untuk oven ditambah 1 dengan operasi 100 jam. Jadi ini jangan lupa tambahin sama dengan tambah 100. Oke. Nah, tapi oven berkurang dengan waktu operasi menjadi 300 jam doang. Jadi kita langsung aja ketik 300 gitu. Terus ini pesanan Pia bertambah ternyata jadi 25 unit gitu. Kita tambahin 25 unit. Terus pesanan baru tinggal 100, berarti ini tinggal masuk ke 100. Dan pesanan coklat keju menjadi 100. Jadi kita bisa tambahin jadi yang 55 tambah 45 supaya 100. Nah, setelah itu di poin ke-10, pesanan Pia itu menjadi semuanya nih pesanan Pia, bolu kismis, dan keju. Coklat keju menjadi naik 10% gitu. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. 25 kita
bikin 2 kali 25 tambah 25, tutup kurung dikali 10%. Seperti ini. Nah, ups, kita lupa masukin persenannya. Nah, lakukan hal yang sama juga, sama dengan, terus habis itu ditambah, buka kurung, dikali 10%, jadi seperti ini. Nah, ini juga sama. 2 kali 55 tambah 45, terus tutup kurung, dikali 10%, ditutup lagi, gitu, seperti itu. Nah, setelah hasilnya seperti ini, terus kita masukkan lagi menggunakan rumus. Ini sama dengan sum produk lagi di bagian sini. Oke, koma lagi untuk produk produksinya. Kita F4 absolute. Begitupun juga yang constraint-nya ya, sama juga sum produk juga. Di bagian sini, terus koma, terus bagian produksi. Oke. Kita bisa drag aja ke bawah. Habis itu kita bisa melakukan solver. Di sini solvernya, kalau misalnya udah ada data lain, kita bisa dilihat aja dulu. Mungkin datanya itu salah atau gimana gitu. Terus ini bisa kita copy. Oke, kita bisa add lagi. Nah, kita bikin 2 lagi kayak tadi menggunakan 2 simbol ya. Gitu, kita oke. Setelah itu kita masukin lagi dengan simbol lebih dari, dan masukin lagi ke sini. Kita klik oke. Nah, ini udah simplex LP. Kita lihat lagi. Ini sudah sesuai semua. Oke, setelah itu kita bisa klik solve. Jadi nanti kita bisa klik visibility-nya. Oke. Ini. Jadi nanti keluar seperti ini. Tuh. Nah, untuk yang nomor 8 sudah selesai. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, baik. Dari yang saya kerjakan sudah selesai seperti ini. Terima kasih.